AST 2034 mengagumkan, meminjam prestis seorang lain untuk mengesankan. Haha, apakah seperti ini untuk klan yang hebat? Mengapa saya merasa ini lebih buruk daripada klan biasa? Apa perbedaan antara ini dan menjual putri Anda sendiri? Saya juga merasa malu untuk Anda. Kepala klan ini adalah benar-benar putus asa. Memikirkan orang sepertimu bisa menjadi kepala klan. Aku ingin tahu apakah kamu punya anak perempuan. Mengapa kamu tidak menikahi putrimu? King Sui berkata, merasa tidak senang ketika dia melihat ekspresi Yu Xixuan yang benar-benar putus asa. Kata-kata King Sui telah menyebabkan wajah Yu Dingshan berubah sepenuhnya dan ekspresi ramahnya tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang tajam, mengunci King Sui, kamu mencari kematian. Tidak ada satupun klan hebat yang bisa mentolerir apa yang dikatakan King Sui sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah penghinaan yang terang-terangan. Pada saat ini, seorang lelaki tua telah mengambil tindakan, menamparkan jejak telapak tangan ke arah King Sui. Serangan ini mungkin tampak biasa saja, tetapi King Sui bisa merasakan kekuatan mengerikan di baliknya. Itu bahkan lebih kuat dari kemampuan Yu Dinghe. Ledakan. Meskipun serangan itu membuat King Sui terbang mundur, dia tidak terluka. Dia memandang pria tua ini, saya tidak ingin membuat musuh, tapi saya harap kalian tidak berlebihan. Dia bukan tandingan saya. Anda mungkin percaya bahwa saya tidak memiliki dukungan siapapun, tetapi jika saya harus mengambil tindakan terhadap Yu klan Anda tidak akan bisa menangkis saya. Kata-kata King Sui benar-benar di luar dugaan Yu Dingshan dan mengejutkannya. Dia kemudian melihat King Sui tiba-tiba bergerak ke arah lelaki tua itu. Aku akan membiarkanmu melihat berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan lelaki tua ini. Segel berlian Buddha, segel kebijaksanaan Buddha. Segel cerah Buddha. King Sui menabrak acu poin Sanzong lelaki tua itu di dadanya dengan memukul sapi melalui gunung. Puff. Orang tua itu menyemburkan seteguk darah dan terpaksa mundur. Namun, King Sui terus menekan ke depan, melakukan combo terus-menerus dengan gerakan pembersihan titik akupunturnya. Di tengah serangannya, dia bahkan menggunakan Gouging Strike dan Dragon Capturing Hands. Orang tua itu tidak bisa menyerang sejak King Sui bergerak. Aktivitas Qi-nya ditekan sepenuhnya dan dia tidak dapat mengedarkan Qi-nya. Itu seperti bagaimana di kehidupan sebelumnya, ada kasus di mana akan ada orang yang jatuh saat mereka mencoba mengumpulkan kekuatan mereka, dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Persyaratan untuk menekan lawan menggunakan metode ini sangat tinggi. Terlebih lagi, jika kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi darimu, maka akan lebih sulit untuk ditekan. Sepertinya tidak peduli seberapa terampil seekor semut, ia tidak akan bisa menggerakkan seekor gajah. Ketika King Sui kembali ke sisi Yu Xixuan, lelaki tua itu sudah pingsan. Organ internal dan saluran meridiannya telah mengalami cedera dengan berbagai tingkat. Dia sudah lumpuh. Sebelumnya, setiap gerakan lelaki tua itu adalah gerakan membunuh, dan King Sui telah menunjukkan kelonggaran untuk tidak membunuhnya. Ini membuat hati Yu Dingshan naik roller coaster. Untuk seseorang yang semuda ini memiliki kekuatan seperti itu, kejeniusan Yu Clan bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengannya. Selain itu, dia dapat mengatakan bahwa Yu Xixuan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan sekarang jauh lebih kuat daripada putranya yang berbakat. Mungkinkah juga karena pemuda ini? Jika King Sui mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang mendukungnya sekarang, tidak mungkin Yu Dingshan akan mempercayainya. Dia mungkin tidak akan menjadi satu-satunya. Tidak ada orang lain yang akan mempercayainya juga. Pengaruh yang jauh lebih kuat dari klan Yu mereka tidak akan mampu memelihara ahli muda seperti itu, apalagi klan Yu mereka. Kepala klan Yu, karena Xixuan, saya tidak ingin membuat musuh keluar dari klan Yu. Tempat ini hanya persinggahan bagi saya dan saya mungkin akan segera pergi. Saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal di sini. Saya bertanya-tanya apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Kata-kata King Sui penuh dengan keyakinan. Dia tidak peduli dengan Azure Rainbow City, dia juga tidak tertarik untuk terlibat. Melalui satu pesan, dia telah mengungkapkan bahwa dia menempatkan dirinya di atas kota pelangi Azure dan satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena Yu Xixuan. Sebagai kepala klan, terutama klan seperti klan Yu, untuk tetap menikahkan Yu Xixuan dengan tuan muda ketiga Liu dalam situasi seperti itu berarti Yu Dingshan adalah orang yang pantang menyerah. Ini juga mengapa King Sui berani melakukan ini. Bagaimana Anda ingin menangani ini? Yu Dingshan melemparkan pertanyaan itu kembali ke King Sui. Terlepas dari hubungan Anda dengan Xixuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya adalah seorang dokter. Saya dapat membantu Anda untuk merawat seseorang. Selama orang itu tidak mati, saya akan dapat membawanya kembali ke keadaan semula. Aku akan tinggal di Azure Rainbow City untuk sementara waktu. Tidak perlu terburu-buru untuk memutuskan siapa yang akan berobat.
Bagaimana menurutmu? King Sui melamar. Saya tahu bahwa Anda meragukan keterampilan medis saya. Oleh karena itu, saya punya ide bahwa Anda dapat mencobanya sekarang. Anda dapat mencari seseorang yang terluka atau hanya melukai seseorang sekarang. Tidak peduli seberapa serius cederanya, karena selama orang itu masih memiliki nafas yang tersisa di dalam dirinya. King Sui menganggap bahwa Yu Dingshan masih ragu. Yu Dingshan tersenyum, kamu tampak sangat tulus. Lalu kamu bisa mengobati Penatua Kiao. King Sui secara alami tidak memiliki masalah dengan ini. Lukanya terlalu ringan. Apakah Anda ingin menambahkan lebih banyak lagi? Wajah Yu Dingshan berkedut dan dia dengan cepat berkata, tidak perlu untuk itu. Saya tahu bahwa Penatua Kiao pada dasarnya lumpuh dan tidak memiliki cara untuk pulih. Siapapun dapat mengetahui bahwa Penatua Kiao telah sepenuhnya dinonaktifkan. Bahkan jika dia tidak akan mati, dia pada dasarnya adalah orang mati yang berjalan. Oleh karena itu, jika King Sui bisa mengobatinya, maka dia pasti akan menjadi eksistensi yang dapat mengejutkan seluruh Azure Rainbow City. Ini adalah bagaimana itu. Banyak dokter yang cakap hanya kekurangan kesempatan dan memang memiliki kesempatan untuk merawat seorang ahli. Bahkan jika mereka memperlakukan orang biasa, mereka tidak akan mendapat perhatian. Bagaimanapun, pasien hanyalah orang biasa dan tidak ada yang akan mempercayai mereka. Mereka hanya akan berpikir bahwa orang-orang ini baru saja memulai rumor. Penatua Kiao sudah bangun dan dia sepertinya tidak menyimpan dendam terhadap King Sui. Dia sudah bertambah tua dan bisa melihat semuanya dengan baik. Bukannya dia tidak berpikir bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi, tetapi dia hanya tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli sampai dalam keadaan seperti itu oleh seorang pemuda. Selain itu, dia tidak bisa membalas sama sekali. Keheranan Yu Dingshan tak terlukiskan. Itu karena serangan King Sui telah sepenuhnya menggulingkan pengakuannya. Ini pasti gerakan khas dari beberapa pengaruh di kedalaman dunia 9 benua. Bagaimanapun, King Sui mampu mengalahkan Penatua Kiao sejauh yang terakhir tidak dapat membalas, meskipun ada celah 3 kali lipat dalam kemampuan mereka. Kekuatan macam apa ini? Setelah menyaksikan King Sui memukuli Penatua Kiao, Yu Dingshan tidak lagi berani menyakiti King Sui. Bahkan jika King Sui berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali, Yu Dingshan tidak akan berani menyentuhnya. Ini mirip dengan bagaimana dalam kehidupan King Sui sebelumnya, seorang hakim tidak akan berani melakukan apapun pada anak wali kota. King Sui mengambil jarum emasnya dan menggunakan Ki 5 elemen, kekuatan kelahiran kembali, kemahirannya dalam keterampilan atribut kayu, serta keterampilan lainnya. Keterampilan medis King Sui saat ini hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan istilah ilahi. Setelah sekitar 1 jam, King Sui mencabut jarumnya. Meskipun Penatua Kiao tidak akan dapat segera pulih ke keadaan semula, semua orang tahu bahwa dia bahkan tidak terlihat terluka parah saat ini. Dia akan dapat pulih setelah beristirahat sebentar. Apalagi, itu tidak akan memakan waktu lama. Ini sekali lagi mengejutkan semua orang, termasuk Yu Dingshan. Dia tampak seperti baru saja melihat sesuatu yang menakjubkan. Kepala klan Yu, saya hanya keluar untuk mendapatkan pengalaman untuk keterampilan medis saya kali ini. Oleh karena itu, saya akan mendirikan aula medis di kota Azure Rainbow. Anda dapat memperkenalkan pasien. Saya akan meninggalkan ini kesempatan untukmu. Terserah kamu apakah kamu bisa meraihnya atau tidak. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Wajah Yu Dingshan memerah. Ini adalah kesempatan bagus dan dia tahu itu dengan baik. Dia berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan. Silakan masuk. Saya akan menyiapkan pesta untuk menyambut Anda. Saya harus mencari tempat untuk mendirikan aula medis saya hari ini. Mungkin lain hari. King Sui dengan sopan menolak. Tidak perlu untuk masalah seperti itu. Meskipun klan Yu kami bukan klan yang hebat, kami masih dapat menyediakan tempat bagi Anda untuk mendirikan aula medis. Saya harap Anda tidak akan menolak kami dan mengambilnya begitu saja sebagai pembayaran kami. Yu Dingshan dengan cepat berkata. King Sui tidak melakukan apapun meskipun karakter Yu Dingshan. Ini adalah sifat manusia. King Sui bisa merasakan bahwa setidaknya, kepala Yu Clan setidaknya tidak terlalu buruk. Karena itu, dia memutuskan untuk memberi Yu Clan kesempatan. Adapun Yu Sixuan, King Sui tahu bahwa di masa depan, seluruh Yu Clan akan naik beberapa tingkat karena dia. King Sui tidak menolak dan pergi bersama Yu Sixuan menuju aula Yu Clan. Wajah Yu Jianming sekarang memerah, tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi King Sui. Dia adalah orang yang bangga dan tidak bisa terbiasa dengan perubahan ini secara tiba-tiba. AST 2035 Domain Biru Utara, memperoleh manor. King Sui tidak berencana melakukan apapun dengan klan Yu. Dia tahu bahwa klan Yu memiliki keterbatasan besar dan di masa depan, Yu Sixuan akan menjadi orang yang mencapai ketinggian tertinggi.
Selain Yu Xixuan, orang lain itu pasti ayahnya. Orang yang tenang dan tampaknya acuh tak acuh ini akan mendapatkan pencapaian terbesar di klan Yu. Sangat disayangkan bahwa Yu Dinghe tidak memiliki niat untuk memperjuangkan posisi kepala klan. Dia lebih seperti bangau liar dan tenang. Penatua Kiao memandang ke arah King Sui seolah-olah dia sedang melihat dewa. Dia tahu tentang lukanya sendiri dan merasa sangat sedih. Dia tidak mengira bahwa dia akan dapat pulih, tetapi dalam waktu yang singkat itu, dia telah turun ke neraka dan kemudian merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Baginya, ini adalah pengalaman hebat dalam hidupnya. Pengalaman ini bahkan akan memberinya banyak manfaat. Tuan King, kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Saya akan meminum cangkir ini untuk menunjukkan ketulusan saya kepada Anda. Silakan merasa bebas dan tenang di sini. Yu Jianming mengambil cangkir anggurnya dan kemudian meminumnya. King Sui tidak menyangka bahwa Yu Jianming juga pria yang fleksibel. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia bisa mengerti. Tidak peduli betapa bangganya Yu Jianming, sangat normal bagi Yu Jianming untuk membungkuk ketika ayah dan klannya melakukannya. King Sui tidak mempersulitnya. Banyak budaya di sini diterapkan dengan cara yang sama. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, meminum anggur menunjukkan bahwa Yu Jianming telah menurunkan pendiriannya. Kita semua laki-laki muda, tidak perlu berdiri di atas upacara. Kamu adalah kakak laki-laki Xixuan dan harus melindungi saudara perempuanmu. Aku juga punya saudara perempuan dan dia diperlakukan seperti putri di rumah. Semua orang di keluarga menyayanginya dan siapapun yang berani membiarkannya merasa sedih harus membayar kembali 100 kali lipat. King Sui tertawa. Yu Jianming semakin tersipu dan mengangguk. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku salah sebelumnya dan telah disihir. Yu Jianming sebenarnya telah memperlakukan Yu Xixuan dengan sangat baik di masa lalu, dan memang benar bahwa Yu Xixuan diperlakukan seperti seorang putri di klan Yu. Sejak Yu Dingshan menjadi kepala klan, segalanya telah berubah. Ekspresi Yu Dingshan agak kaku. Dia bisa tahu apa yang King Sui coba katakan dengan kata-katanya dan tahu mengapa ini terjadi. Karena itu, dia angkat bicara, kami sebenarnya tidak berencana membiarkan Xixuan menikah. Ini hanya tindakan sementara. King Sui tidak berencana untuk membuktikan apapun. Dia percaya bahwa mereka harus tahu apa arti kata-katanya dan dengan demikian, tidak mengatakan lebih jauh. King Sui dan Yu Xixuan membutuhkan waktu, dan di masa depan, semuanya akan terselesaikan. Setelah makan, Yu Dingshan membiarkan Yu Jianming membawa King Sui untuk melihat suatu tempat. Setelah King Sui membagikan persyaratannya, Yu Dingshan segera menyebutkan suatu tempat. Yu Xixuan juga mengatakan bahwa tempat itu tidak buruk dan mereka bisa pergi untuk melihatnya. Ini adalah jalan terbesar di kota Pelangi Azure dan klan Yu memiliki sejumlah rumah bangsawan di sepanjang jalan ini. Klan Yu adalah klan besar di kota Pelangi Azure dan dianggap memiliki reputasi baik. Karena itu, mereka memiliki cukup banyak aset di sepanjang jalan terbesar. Jalan ini lebarnya beberapa ratus meter dan panjangnya lebih dari 10.000 li. Ini adalah pemandangan yang King Sui tidak bisa lihat di kehidupan sebelumnya. Meskipun jalan itu datar dan lurus, orang tidak bisa melihat ujung jalan. Ada terlalu banyak rumah bangsawan yang dibangun di kedua sisi jalan. Itu sangat normal bagi klan besar di kota ini untuk memiliki cukup banyak aset dan manor di sini. Tuan King, ini tempatnya. Lihatlah dan lihat apakah Anda puas dengan itu. Yu Jianming membawa King Sui dan Yu Xixuan ke manor. Ini adalah salah satu tempat paling makmur dan King Sui tahu bahwa rumah ini sangat besar dan seukuran sekolah yang lebih besar di kehidupan sebelumnya. Namun, tempat ini lebih diatur, dibagi menjadi 3 halaman besar, dengan bangunan di halaman belakang menjadi yang terbesar. Ada banyak fasilitas gedung dan setiap gedung memiliki 3 tingkat. Namun, setiap tingkat dibangun sangat tinggi, dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Itu tidak seperti beberapa bangunan di kehidupan King Sui sebelumnya, yang sangat pendek dan orang akan merasa tertekan untuk tinggal di sana. Lumayan. Aku puas. King Sui tersenyum dan berkata, tempat seperti ini di kehidupan sebelumnya akan sebanding dengan villa besar di lokasi paling makmur. Nilai itu tak terlukiskan. Bahkan di dunia ini, nilai manor ini juga luar biasa. Tempat ini masih baru dan sangat bersih. Mereka harus membuat orang sering membersihkan tempat itu. Yu Jianming menyerahkan akta kepemilikan kepada King Sui ke tempat itu. Akta kepemilikan ini terkadang efektif dan terkadang tidak. Jika orang biasa tinggal di sini, orang ini mungkin menghilang begitu saja tanpa disadari dan tempat itu akan segera menjadi tempat tinggal orang lain. Selama seseorang memiliki kekuatan, tidak ada yang berani membuat masalah terlepas dari apakah orang tersebut memiliki perbuatan atau tidak. Kota Pelangi Azure milik Domain Biru Utara.
Tempat ini berbeda dari benua lain. Benua lain juga memiliki negara, tetapi tempat ini memiliki domain. Sebuah domain jauh lebih besar daripada sebuah negara, dan ukuran sebuah domain bahkan bisa dibandingkan dengan benua yang lebih kecil. Ini menunjukkan seberapa besar benua Haohan, dan seberapa besar domain Laut Bintang 9 benua itu. Azure Rainbow City hanyalah sebuah kota di Azure Rainbow City. Dia tidak tahu berapa banyak kota yang ada di Northern Blue Domain. Bahkan klan Yu juga tidak tahu. Tempat ini tidak seperti dunia King Sui sebelumnya, di mana semuanya maju dan mereka dapat menghitung kota, populasi, del. Peradaban di dunia ini berbeda dan para ahli jarang melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Dunia ini terlalu besar dan tidak ada yang bisa diganggu untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, adalah normal untuk mempelajari berapa banyak orang di suatu tempat, berapa banyak kota yang ada, rasio pria dan wanita, dan bahkan jumlah hewan tertentu di suatu wilayah. Namun, orang-orang di dunia ini yang akan mempelajari hal-hal seperti itu akan dianggap bodoh. Yu Jianming pergi. Yu Sixuan tersenyum dan menatap King Sui, berkata, "Terima kasih." King Sui tersenyum, "Mengapa berterima kasih padaku? Kamu juga melihatnya. Aku tidak nyaman di rumah dan itulah sebabnya aku pergi. Orang-orang di rumah terlalu berhati dingin." Yu Sixuan berkata, sedikit kecewa. "Orang tuamu sangat baik padamu, tetapi terkadang, beginilah rasanya dilahirkan di klan yang hebat. Setidaknya, begitulah bagi banyak orang. Kamu bisa menikmati kehidupan yang baik, unggul dalam segala aspek, dan juga kuat. Namun, surga itu sangat adil. Akan selalu ada satu hal yang tidak berjalan baik untukmu. Jika tidak, itu tidak adil." King Sui tersenyum dan berkata, "Itu masuk akal. Tapi apakah tidak ada orang yang memiliki segalanya dalam hidup mereka, dan semuanya berjalan baik untuknya? Manusia tidak akan pernah merasa puas. Ada pepatah dari mana saya berasal. Setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Tidak ada orang yang memiliki segalanya. Terlebih lagi, manusia itu indah karena memiliki kekurangan. Hanya dengan kekuranganlah ada harapan. Jika seseorang berdiri di paling atas, memiliki semua yang mereka inginkan, maka orang tersebut kemungkinan akan muak dengan hal-hal yang sangat cepat. Mereka bahkan bisa mengalami depresi, bunuh diri, atau tidak lagi merasakan harapan dalam hidup dan tidak mengejar apapun. Itu Anda akan merasa seolah-olah Anda satu-satunya orang di dunia ini dan semua orang tampak seperti semut dan binatang buas. Anda tidak akan pernah merasakan rasa memiliki. Itu terlalu menakutkan. Yu Sixuan berkata dengan tidak percaya. Beberapa orang sebenarnya sangat dekat dengan ini. Misalnya, orang-orang yang menjalani gaya hidup boros dan nakal seperti ahli terkuat di suatu daerah. Mereka menjalani hidup mereka tanpa kekurangan uang dan wanita, bisa berhubungan dengan siapapun, mereka ingin, mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Orang-orang ini masih memiliki tujuan, oleh karena itu, mereka masih memiliki hal-hal yang harus dikejar dalam hidup. Misalnya, menjadi ahli terhebat di dua tempat. Ngomong-ngomong, apakah Anda suka menjalani kehidupan yang mewah, menyerah pada kesenangan? Kau teralihkan. Kaulah yang menyukai gaya hidup seperti itu. Yu Sixuan cemberut, memperlihatkan sisi imutnya. Itu adalah sesuatu yang sulit didapat. Aku suka. King Sui tersenyum dan berkata, "Kamu semakin buruk dari hari ke hari. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kita akan mendirikan restoran dan Imperial Cuisine Hall." Yu Sixuan tersenyum dan menilai area itu. Tempat ini sedikit lebih jauh dari kediaman utama Yu Clan. Sebelumnya, mereka terbang ke sini dengan binatang iblis dan mereka butuh beberapa saat. Jaraknya sekitar 2000 meter atau lebih. AST 2036 restoran terbuka untuk bisnis, pukul Tuan Muda ketiga Liu. Setelah mengamati setiap detail tempat itu, King Sui merasa bahwa segera, dia akan dapat membuka Imperial Cuisine Hall untuk bisnis. Dia sudah menyiapkan banyak hal di alam Valet Jade Immortal. Sementara itu, dia juga pergi ke toko obat terdekat untuk mengumpulkan beberapa ramuan obat. Selanjutnya, dia mengeluarkan beberapa rak dari dunia. Karena dia baru memulai, dia tidak berencana untuk membuatnya terlalu besar. Yu Sixuan, di sisi lain, menuntut salah satu bangunan menjadi restoran. Orang-orang yang pergi bersama Yu Sixuan semuanya sudah berada di Azure Rainbow City. Bagi mereka, itu sama saja dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, Yu Sixuan merasa bahwa dia mungkin masih perlu membuat beberapa perubahan pada tempat ini dan menambahkan beberapa dekorasi sederhana ke dalamnya, sehingga dia dapat membuatnya terlihat sedekat dengan tampilan Jade Fragrant Restaurant sebelumnya. Kali ini, Yu Sixuan cukup senang. Lagi pula,
Membuka restoran di Azure Rainbow City berarti dia lebih dekat dengan rumahnya. Selain itu, sejak dia kembali kali ini, beberapa perubahan telah terjadi di pikirannya. Sekarang, tujuannya adalah menjadi lebih kuat. Kalau tidak, klannya akan selamanya diperlakukan sebagai peralatan. King Sui menolak beberapa bantuan yang ingin diberikan klan Yu kepadanya dengan sopan. Restoran itu akan dibuka setelah 3 hari dari sekarang. 3 hari seharusnya lebih dari cukup bagi mereka untuk mempersiapkan segalanya. Sejak insiden yang melibatkan klan Yu, Yu Sixuan tampaknya telah mengalami sedikit perubahan. Dia menjadi jauh lebih ramah pada King Sui. Dia juga terlihat jauh lebih dewasa secara keseluruhan sebagai pribadi. Sekarang, dia bahkan memiliki temperamen jenis baru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah perasaan kemerdekaan. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk Imperial Cuisine Hall King Sui. Dengan demikian, ia berhasil mempersiapkan semuanya dalam setengah hari. Meskipun itu mungkin terjadi, King Sui tidak berencana untuk memulai bisnisnya lebih awal dari Yu Sixuan. Sebagai gantinya, dia bermaksud membuka aula begitu Yu Sixuan memulai bisnis restorannya. 3 hari kemudian, restoran Yu Sixuan dibuka. Mereka bekerja keras selama 3 hari. Meski ada tempat yang bisa diimprovisasi, mereka tetap bersikeras untuk membukanya. Kali ini, orang-orang dari klan Yu datang untuk mendukungnya. Tidak hanya klan Yu, tetapi banyak klan lain juga bergabung. Bagaimanapun, klan Yu adalah klan bangsawan, masih banyak orang yang ingin menjalin hubungan baik dengan mereka. King Sui tidak tinggal di luar untuk membantu Yu Sixuan menyapa para pelanggan. Dia tidak begitu akrab dengan tempat ini. Selain itu, ada orang-orang dari klan Yu yang menyapa para pengunjung. Orang-orang dari klan Liu ada di sini. Untuk saat ini, King Sui tidak ada hubungannya. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang mengatakan itu. Hanya setelah orang itu menyebutkannya, King Sui ingat. Turnamen pertarungan antara klan Yu dan klan Liu akan berlangsung 2 hari dari sekarang. Jadi, besok adalah hari ketika Tuan Muda ketiga Liu akan menikah dengan Yu Sixuan. Lihat itu Tuan Muda ketiga Liu. Bukankah dia seharusnya lumpuh? Walaupun dia lumpuh, bukan berarti dia tidak bisa keluar. Selain itu, dapatkah Anda yakin bahwa dia benar-benar lumpuh? Petik 2. Betapa sayang sekali Nona Yu harus dimanfaatkan oleh sampah semacam ini. Petik 2. Kakak ketiga, bicara lebih lembut. Jangan biarkan orang-orang dari klan Liu mendengar apa yang Anda katakan. Berapa banyak kehidupan yang Anda pikir Anda miliki? Rekannya mengingatkannya. Di antara sekelompok orang yang datang, King Sui melihat pemimpin mereka dan dia adalah seorang pria parubaya. Ada sekelompok orang dengan sosok besar dan berotot di belakangnya. Pemandangan ini cukup kontras ketika King Sui melihat pemuda pucat di samping pria parubaya itu. Ini adalah semacam pucat yang diakibatkan oleh suatu penyakit. King Sui bisa tahu karena dia adalah seorang dokter. Penyakitnya berasal dari dia melakukan hubungan yang berlebihan. Kakak Liu, kamu datang. Yu Dinghe tersenyum pada pria itu dan berkata. Pada saat yang sama, dia juga memberi isyarat padanya untuk masuk. Paman He, bagaimana kabarmu? Pria muda itu tersenyum ketika dia menyapa Yu Dinghe. Tianrong, kamu tidak harus datang jika kamu merasa tidak enak badan. Yu Dinghe tersenyum dan berkata. Wajah Liu Tianrong tampak tidak wajar. Kali ini, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dan juga klannya. Meskipun Yu Dinghe mungkin terdengar seperti dia mengkhawatirkan Liu Tianrong dengan mengatakan itu, dia sebenarnya hanya mengejeknya. Liu Tianrong kesal karena Yu Dinghe tidak hanya menghinanya secara pribadi, dia bahkan menghina klan Liu Tianrong. Paman He, aku baik-baik saja sekarang. Segala sesuatu yang terdengar di luar hanyalah rumor. Di mana Suster Xuan? Saya ingin berbicara dengannya. Liu Tianrong mengungkapkan senyum yang kuat. Yu Dinghe tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbicara dengan santai, Saudara Liu, silakan masuk. Putri saya baru saja memulai bisnis kecilnya sendiri. Terima kasih, Saudara Liu, telah datang untuk menunjukkan dukungan Anda. Tatapan nakal melintas di mata Liu Tianrong. Aku akan memastikan bahwa aku akan bermain-main dengan putrimu sebanyak yang aku mau besok. Saya akan melihat apakah Anda masih bisa begitu sombong setelah itu, pikirnya diam-diam. Jauh di lubuk hati, orang-orang dari klan Liu merasa sangat kesal. Namun, mereka juga tidak ingin merusak semuanya hanya karena ini. Sebenarnya, Yu Dinghe hanya bisa dianggap sebagai orang luar di klan Yu. Dia tidak dapat membuat keputusan untuk semua hal yang terjadi di klan. Dia juga orang dengan ambisi paling sedikit di antara saudara-saudara Yu klan, sehingga tidak ada orang yang berguna di sekitarnya. Berpikir sampai titik ini, Liu Tianrong tersenyum dan berjalan masuk. Pada saat ini,
Yu Sixuan kebetulan mengatur tempat duduk untuk pelanggan. Liu Tianrong melihat Yu Sixuan segera setelah dia masuk. Dia tidak bisa menyembunyikan keserakahan di matanya saat dia mendekatinya, Saudari Xuan. Dia memanggil. Yu Sixuan tidak dapat menyembunyikan rasa jijik terhadap pria ini di matanya. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, Tuan muda ketiga Liu, Anda tidak perlu datang jika Anda merasa tidak enak badan. King Sui tersenyum ketika dia melihat dari samping. Sebelum ini, Yu Dinghe baru saja menyebutkan hal yang persis sama. Dia hanya tidak terdengar setajam Yu Sixuan. Tubuh saya baik-baik saja. Itu pulih sepenuhnya segera setelah saya melihat Anda. Liu Tianrong tidak marah karenanya. Kamu mungkin baik-baik saja, tetapi ada hal-hal yang masih harus aku lakukan. Yu Sixuan berjalan menuju King Sui segera setelah dia menyelesaikan apa yang dia katakan. Sekali lagi, Liu Tianrong tidak berhasil menyembunyikan tatapan jahat di matanya. Dia mengikuti Yu Sixuan dan ketika dia melihat Yu Sixuan duduk di samping King Sui, dia juga mencari tempat dan duduk. Tuan, Anda tampaknya sangat dekat dengan Suaner. Saya akan menikah dengan Suaner besok, pastikan untuk menghadiri pernikahan kami. Liu Tianrong memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. King Sui tersenyum. Awalnya, dia berharap sombong itu memperingatkannya untuk menjauh dari Yu Sixuan. Namun, yang mengejutkannya, dia benar-benar memutuskan untuk merespons dengan metode semacam ini. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, saya memang sangat dekat dengan Suaner. King Sui berhenti mengatakan apapun setelah itu. Ekspresi Liu Tianrong terlihat sangat jelek. Dia berpikir, apakah dia mencoba mengejeknya dengan ini? Atau mungkinkah dia tidak pernah memperhatikannya? Tidak ada yang berani memprovokasi tuan muda ketiga Liu di seluruh Azure Rainbow City. Tiba-tiba, Ki ganas bisa dirasakan keluar dari tubuh Liu Tianrong. Dia memandang King Sui dan berteriak, keluar dari sini dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Atau yang lain, Anda akan berada dalam masalah besar. Yu Sixuan memandang Liu Tianrong dengan tatapan menyedihkan. Ya, itu harus menjadi tampilan yang berasal dari rasa kasihan. King Sui tidak marah sama sekali. Dia melihat Yu Sixuan terlebih dahulu sebelum berkata kepada Liu Tianrong, saya seorang dokter, saya dapat mengkonfirmasi dengan Anda sekarang bahwa benda kecil di tubuh Anda, itu benar-benar lumpuh. Menikah dengan Yu Sixuan tidak akan mengubah apapun. Yu Sixuan menatap King Sui dengan marah. Sementara itu, wajah Liu Tianrong menjadi lebih pucat. Kemarahan yang intens bisa dirasakan keluar darinya. Dia segera merentangkan tangannya dan mencoba meraih leher King Sui. Berat, kamu menggali kuburanmu sendiri. Yu Clan tidak cukup kuat untuk melindungimu. Saat King Sui melihat tangan yang mendekatinya, dia bisa merasakan sedikit kekuatan darinya. Namun, itu hanya sedikit kekuatan. King Sui segera mengulurkan tinjunya. Beng, tuan muda ketiga Liu terpesona dan jatuh di pintu masuk seperti anjing mati. Ada banyak orang di pintu masuk. Fakta bahwa tuan muda ketiga Liu tampak seperti anjing mati masih mengejutkan banyak orang di dekatnya. Ini adalah kota pelangi Azure. Tuan muda ketiga Liu mungkin tidak kuat, tetapi tidak ada yang benar-benar memiliki nyali untuk memukulinya seperti itu. Hanya dalam beberapa saat, banyak orang mulai berkerumun di sekitar area tersebut. Mereka penasaran ingin melihat siapa sebenarnya orang itu. Itu memuaskan untuk melihatnya dipukuli. Segera, semua orang sudah tahu siapa yang menyerang Tuan Muda ketiga Liu. Tuan Muda ketiga Liu tidak kehilangan kesadaran karenanya. Wajahnya pucat saat dia melihat King Sui dengan tatapan penuh kebencian. Sekarang, pria parubaya dari sebelumnya bersama dengan sekelompok orang sudah muncul di sebelah Tuan Muda ketiga Liu. Seorang pria yang tampak agak tua menopang Tuan Muda ketiga Liu dengan tangannya. Paman ketiga, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Tuan Muda ketiga Liu berkata dengan suara seraknya. Dia terdengar penuh kebencian saat dia mengatakannya. Dia akan mati. Pria itu berkata dengan dingin. Wajah Yu Dinghe terlihat sangat jelek. Dia melihat ke arah di mana King Sui dan Yu Sixuan berada dengan tatapan prihatin. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini. Sebaliknya, dia berjalan ke arah mereka. Ini karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Suaner, Tuan King. Meskipun Yu Dinghe tidak mengatakan apa-apa dengan kalimat pendek itu, jauh di lubuk hati, King Sui tahu bahwa dia memanggil King Sui sudah menjadi caranya menawarkan bantuan. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu, Paman. Orang seperti ini pantas diberi pelajaran. AST 2037 tewas. Benar-benar dikuasai. Karena mereka telah memutuskan untuk bermain-main dengannya, dia mungkin juga menjadi besar. King Sui tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Yu Dinghe. Yu Dinghe tidak tahu seberapa kuat sebenarnya King Sui.
Namun, ketika dia melihat Yu Dingshan memperlakukannya seperti dewa dan ketika dia memukuli Qiao Lao, dia tahu bahwa King Sui bukan orang biasa. Siapapun akan tahu bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang luar biasa, atau lebih tepatnya, cara dia menghadapi musuh-musuhnya sangat menakutkan. King Sui berdiri dan perlahan berjalan menuju pria parubaya itu. Aku tidak peduli siapa kamu. Saya memulai bisnis saya di sini dan ketika saya melakukannya, saya tidak menghargai ketika seseorang mencoba membuat masalah. Hahaha, ini adalah hal terlucu yang pernah kudengar selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuatku hancur. Pria parubaya itu menjadi sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Tuan muda ketiga Liu sudah mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika klan Liu ditekan hanya oleh seorang pemuda, klan Liu pasti akan kehilangan muka sepenuhnya. King Sui ingin menjadikan Azure Rainbow City sebagai fondasinya. Dia berharap di masa depan, dia bisa perlahan mengembangkan dirinya di seluruh wilayah Biru Utara. Azure Rainbow City tidak menakutkan. Baik itu klan Yu atau klan Liu, bahkan jika kedua klan bekerja sama, King Sui juga tidak akan takut pada mereka. Mereka tidak cukup kuat. King Sui memiliki pengetahuan kasar tentang domain Biru Utara. Dari seluruh domain, Azure Rainbow City dianggap sebagai salah satu kota terlemah. Ini juga yang membuat King Sui memutuskan untuk menetap di Azure Rainbow City. Dia tidak perlu terburu-buru melangkah dan dengan demikian, dia dapat memastikan bahwa dia membangun fondasi yang stabil di sini. Kamu akan berhenti menganggapnya lucu dalam beberapa saat. Meskipun Azure Rainbow City mungkin bukan kota terlemah di Northern Blue Domain, peringkatnya hampir berada di bawah. Bahkan jika Liu Clan adalah eksistensi terkuat di Azure Rainbow City, masih banyak di atasmu yang bisa menginjakmu sampai mati. Apalagi Azure Rainbow City tidak dibuat oleh klan Anda sendiri. Apa yang harus Anda pamerkan? Terkadang, mungkin tidak ada lagi kesempatan kedua bahkan jika Anda menyesali apa yang Anda lakukan. Pada saat itu, Anda mungkin bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. King Sui menatap pria parubaya itu dan berkata sambil mempertahankan nada tenangnya dari sebelumnya. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Meskipun dia tidak tumbuh menjadi takut pada orang lain, dia masih membeku karena shock dengan apa yang dia lihat. Ada hal-hal yang lebih baik dipercaya daripada mengabaikannya. Liu Clan telah berjalan dengan lancar terlalu lama. Ada pepatah yang mengatakan, jika seseorang terlalu lama dalam kemakmuran, akan tiba saatnya keberuntungannya akan habis. Setelah berjalan di jalan mereka begitu lancar begitu lama, mereka akhirnya akan menemukan beberapa kemalangan. Kamu bisa memperlakukannya seperti aku mencoba menakutimu. Baik itu klan aristokrat, Anda harus tetap memiliki prinsip Anda sendiri. Jika seseorang selalu berjalan di malam hari, akan tiba saatnya dia bertemu dengan hantu. Jika pikiran seseorang berada di tempat yang tepat, ki mereka akan mengikuti dan menjadi lancar. Begitu seseorang memiliki ki yang halus, dia akan dapat tetap hidup untuk waktu yang lama. Tuan muda ketiga dari klan Liu adalah sampah, jika seluruh klan Liu mengalami kecelakaan serius, semua karena sampah seperti dia, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kalian akan menyesalinya saat itu. King Sui berbalik pada saat dia selesai berbicara. Untuk sesaat, pria parubaya itu berada dalam situasi yang sulit dan tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia memiliki perasaan yang sangat aneh bahwa bocah ini mungkin bisa membunuhnya sampai dia tidak akan pernah bisa bangkit kembali dari kematian. Rasanya terlalu nyata. Paman ketiga, jangan takut padanya. Siapa dia? Bunuh dia. Aku ingin dia mati. Pada saat ini, Tuan muda ketiga Liu berteriak keras. Katakan sekali lagi jika kamu berani. Aku akan segera mengubahmu menjadi orang mati. King Sui memelototi Tuan muda ketiga Liu. Begitu mata Tuan muda ketiga Liu dan King Sui bertemu, dia langsung gemetar. Namun, ketika dia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya semua memperhatikannya, kesombongannya kembali. Dia adalah Tuan muda ketiga dari klan Liu. Dia tidak pernah takut pada siapapun di Azure Rainbow City. Seolah-olah anak nakal yang belum dewasa seperti dia akan berani menentang klan Liu. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Aku ingin kamu mati. Kamu harus mati. Anda kecil. Anda berani memukul saya. Yu Sixuan, jalang. Aku akan menangkapmu hidup-hidup hari ini dan mempermainkanmu sampai mati. Tuan muda ketiga Liu berteriak dengan nada sengit. Dia telah sangat mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya. Sejak awal, dia sudah menjadi orang yang sombong dan egois. Seolah-olah insiden yang melibatkan dia dan klan Yu tidak cukup membuatnya malu, dia bahkan dipukuli seperti anjing mati sebelumnya. Ini menyebabkan dia mulai mengalihkan semua kebenciannya ke King Sui dan Yu Sixuan. Ini karena King Sui dibawa ke sini oleh Yu Sixuan secara pribadi.
King Sui hanya menjentikkan jarinya dan sumpit di atas meja langsung melesat ke arah Tuan Muda Liu dan menusuk melewati tenggorokannya. Tuan Muda ketiga Liu meletakkan tangannya di tenggorokannya sendiri sambil membuka mulutnya dan membuat suara, "Wuh." Segera, dia jatuh ke tanah dan mati. Lingkungan sekitar sangat sunyi sampai-sampai bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Seseorang dari klan Liu terbunuh. Bahkan jika orang yang meninggal adalah sampah dan banyak orang berniat membunuhnya, dia tetaplah orang dari klan Liu. Selain itu, dia bukan anggota klan Liu biasa, tetapi putra ketiga dari kepala klan. Di seberang Azure Rainbow City, Liu Clan sudah bisa dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas. Pria parubaya, yang juga paman ketiga dari Tuan Muda ketiga Liu memandang King Sui dengan marah dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Liu akan mengizinkan Anda melakukan sesuka Anda? Aku akan membiarkan siapapun yang mencoba membunuhku mati lebih dulu. Saya sudah menahan diri sebelumnya karena saya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika Anda masih bersikeras untuk melawan saya bahkan setelah itu, saya akan dengan senang hati menerima tantangan Anda. King Sui tersenyum dan menatap pria paruh baya itu. Jika kita tidak menemukan solusi untuk hal-hal yang terjadi hari ini, klan Liu tidak akan bisa lagi berdiri teguh di kota Pelangi Azure. Tolong izinkan saya bertarung dengan Anda untuk keadilan klan saya. Pria dengan nama keluarga Liu berkata kepada King Sui dengan suara serius. Kamu tidak cukup kuat untuk menjadi lawanku. Meskipun Anda memiliki kekuatan yang layak, saya pikir akan lebih baik jika Anda tidak melakukan apapun terhadap saya. Kalau tidak, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. King Sui menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku bukan lawanmu, aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu melakukan sesukamu. Saya adalah anggota klan Liu. Pria parubaya itu perlahan menghunus pedangnya. Ketika King Sui mendengar orang itu menyebutkan hal bahwa dia adalah orang dari klan Liu, dia tidak bisa tidak merasakan semacam kekaguman terhadap pria ini. Dia adalah pria yang bertanggung jawab. Tidak peduli apakah dia orang baik atau jahat, dia adalah orang yang mempertimbangkan tanggung jawabnya dengan serius. Sungguh sia-sia dia dilahirkan di klan seperti ini. Lakukan. Aku tidak akan membunuhmu. Beritahu klan Liu tentang setiap hal yang terjadi hari ini. Tidak peduli apa yang terjadi setelah itu, aku akan menerimanya. Pria itu membuat gerakannya. Dia menyodorkan pedang panjang di tangannya. Pedang itu seperti pelangi. Itu membawa kilatan cahaya dan memancarkan semacam energi yang mengintimidasi. Pedang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pedang cepat yang pernah dilihat King Sui di masa lalu. Namun, itu tidak terlihat seperti jenis pedang Swift yang dimiliki seorang pembunuh. Paman ketiga dari Tuan Muda ketiga Liu memiliki posisi yang cukup tinggi di klan Liu. Kekuatannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Yu Dinghe. Yang terpenting, kemampuannya dalam pertarungan sebenarnya sangat mengesankan. Pria ini telah memupuk pengetahuannya tentang keterampilan pedang selama bertahun-tahun. King Sui tidak mundur tetapi malah menyerang ke depan. Karena niatnya adalah untuk menakut-nakuti lawannya, dia mungkin juga menggunakan cara paling langsung untuk menghadapinya. Tangan penangkap naga. Sebelum lawan tiba di depannya, King Sui sudah berhasil menangkap lawan dengan tangan penangkap naga miliknya. Lawan menjadi pusing untuk sementara waktu. Segera, King Sui dengan cepat menarik dirinya lebih dekat ke pria parubaya itu dan melepaskan segel cahaya Budanya secara bersamaan. King Sui mengulurkan tangannya dan menangkap pedang panjang itu. Dia kemudian menggunakan bagian belakang pedang dan memukulnya di titik akupuntur taeyang pria paruh baya itu. Tentu saja, dia mengendalikan kekuatannya saat dia melakukannya. Kalau tidak, lawan akan langsung mati. Selanjutnya, dia membalikkan lengannya dan segera, ujung pedang yang tajam sudah mengarah ke tenggorokan pria paruh baya itu. Seutas darah segar menetes dari lukanya. King Sui hanya perlu maju 1 inci lagi dan tenggorokan pria itu akan patah. Kamu bukan tandinganku. King Sui menyarungkan pedang dan melemparkannya kembali ke pria itu. Orang-orang di sekitarnya membuka mata mereka lebar-lebar. Sepertinya bola mata mereka bisa rontok kapan saja. Mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Dalam hal kekuatan, Grandmaster ketiga Liu berada di kelompok teratas di kota Azure Rainbow. Satu batch sudah terdiri dari jumlah yang signifikan. Itu bisa berkisar dari 1.000, 10.000 bahkan mungkin lebih dari 100.000. Namun, mengingat bahwa populasi Azure Rainbow City melampaui total populasi suatu negara dalam inkarnasi sebelumnya berkali-kali, ini dianggap sebagai rasio yang sangat, sangat kecil. Namun, seorang pejuang ahli seperti dia benar-benar mengalami situasi di mana dia benar-benar dikuasai. Siapapun tahu bahwa King Sui tidak perlu banyak usaha untuk membunuh Grandmaster ketiga Liu. Dari mana sebenarnya pemuda ini berasal? Sekarang,
Banyak orang sudah mulai bertanya-tanya tentang asal-usul pemuda ini. Sementara itu, King Sui juga mengetahui bahwa di masa depan, dia tidak hanya harus membuka aula masakan kekaisaran, tetapi dia juga harus mengintimidasi orang lain dengan membungkus dirinya dengan kulit harimau. Namun, untuk melakukannya, dia juga harus memiliki sejumlah kekuatan. Sepertinya sekarang, sangat sedikit orang yang bisa membungkus diri mereka dengan kulit harimau yang lebih kuat dari miliknya. Faktanya, King Sui sudah bisa menganggap dirinya sebagai pembungkus kulit harimau profesional sekarang. Tanda pisah tanda hubung. Catatan, membungkus dirinya dengan kulit harimau, singkatan dari membual tentang diri sendiri untuk menanamkan rasa takut pada orang lain dalam bahasa Cina. AST 2038 Klan Liu tidak sederhana. Grandmaster ketiga Liu gemetar saat dia mengambil alih pedang panjang yang membuatnya terkenal. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa hatinya telah hancur. Cara berpikir yang dia miliki sepanjang hidupnya telah hancur total. Jika King Sui benar-benar telah mengambil dukungan tangguh di belakangnya, Grandmaster ketiga Liu akan sepenuhnya menyerahkan dirinya kepadanya. Dia tidak akan benar-benar merasakan apa-apa. Beginilah cara dunia sembilan benua bekerja. Kadang-kadang, jika seseorang masih bisa menyerahkan diri, itu berarti situasinya masih dapat diterima dan belum berkembang hingga tidak ada jalan untuk kembali. Grandmaster ketiga Liu juga memikirkan suatu hari ketika klan Liu akan menyerahkan diri. Namun, dia tidak pernah berharap situasi seperti itu terjadi hari ini. Di masa lalu, meskipun dia memiliki perasaan bahwa karakter seperti monster itu ada, dia dulu berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan mereka sepanjang hidupnya. Namun, hal-hal yang terjadi hari ini membuktikan bahwa dia salah. Dia sangat kesal tentang hal itu. Terima kasih telah menahan. Bisakah saya pergi sekarang? Grandmaster ketiga Liu tampak sedikit terganggu ketika dia mengatakannya. Tentu saja, jangan ragu untuk melakukannya. King Sui kembali setelah dia selesai berbicara. Grandmaster ketiga Liu mengambil tubuh tuan muda ketiga Liu dan pergi bersama yang lainnya. Hal-hal terus berjalan seperti biasa. Namun, suasana di sekitar sini menjadi jauh lebih berat. Tidak lagi terasa sesantai dulu. Sementara itu, beberapa orang juga datang untuk mencoba mengenal King Sui. Namun, sebagian besar orang tidak melakukannya. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko. Jika klan Liu meletakkan tangan mereka pada pemuda ini, membangun hubungan dengan King Sui sekarang berarti menyinggung klan Liu. Jadi, cukup berisiko untuk melakukan ini sekarang. Tidak hanya berisiko, mereka bahkan dalam bahaya kehilangan akal. Bagaimanapun, jumlah kekuatan yang dikeluarkan King Sui bukanlah kekuatan biasa. King Sui bisa saja mengabaikan orang-orang ini. Sejujurnya, King Sui juga tidak pernah mengandalkan situasi seperti ini untuk membuat namanya terkenal. King Sui mengirim orang-orang yang datang untuk menjalin hubungan dengannya, dia tidak menunjukkan niat untuk ingin mengenal mereka. Yu Sixuan merasa sangat tenang dan bahagia pada saat yang bersamaan. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan King Sui. Dia juga telah mengembangkan semacam ketergantungan pada King Sui. Yu Dinghe agak gugup. Tetapi dengan keadaan saat ini, dia mungkin kehabisan pilihan. Dia tidak punya pilihan selain menaruh kepercayaannya pada pemuda ini. Yu Clan telah memutuskan untuk memiliki hubungan yang mengakar dengan pemuda ini. Mereka menggunakan bahan-bahan unik dari King Sui. Itu adalah sebuah restoran, dan minum anggur akan membutuhkan makanan juga. Faktanya, makanan bahkan lebih penting daripada anggur saja. Di antara orang-orang yang datang kali ini, meskipun tidak satupun dari mereka adalah orang-orang dari klan teratas, banyak yang datang masih orang-orang dengan status dan reputasi yang cukup tinggi. Dengan demikian, mereka masih bisa membantu restoran untuk menyebarkan namanya. Orang-orang yang datang kali ini mampu memuaskan lidah mereka. Anggur terasa enak. Mereka semua dari koleksi King Sui di alam Valet Jade Immortal. Saat ini, ruang di dalam ranah itu terlalu besar. King Sui bisa memasukkan banyak anggur ke dalamnya. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak. Ketika orang-orang mulai makan, aroma makanan menyebar jauh ke kejauhan dan menarik banyak orang datang ke sini. Bahkan bagian luar restoran pun dikelilingi oleh orang-orang. Mereka tahu bahwa restoran memulai bisnisnya dan mereka mungkin memiliki kesempatan untuk makan dan minum secara gratis. Dalam beberapa saat, seluruh restoran menjadi ramai dengan orang-orang. Namun, ada beberapa meja di dekat pintu masuk. Ada hidangan dan anggur di setiap meja untuk dicicipi orang secara gratis. Segera, orang-orang sudah membentuk antrian panjang di luar restoran. Mereka menyesal tidak datang ke sini lebih awal. Kalau tidak, mereka akan bisa mengisi perut mereka hari ini. King Sui tidak pergi untuk memasak makanan. Siapapun yang memasak makanan, itu akan sama selama mereka memiliki bahan-bahannya.
Dia tidak khawatir orang akan mempelajari atau menelitinya. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan bahan-bahannya. Di dunia 9 benua, restoran terkenal cenderung memiliki bahan dan resep unik mereka sendiri. Saat ini, dia sedang memikirkan hal-hal tentang klan Liu. Dia tidak tahu apakah klan Liu akan datang. Jika mereka muncul, dengan cara apa mereka akan menunjukkan diri mereka. Namun, King Sui tahu bahwa klan Liu pasti akan muncul, mereka bahkan mungkin muncul hari ini. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Suasana restoran ketika dibuka sangat bagus dan sebagai hasilnya, menghilangkan tekanan yang dirasakan dari sebelumnya, ketika Tuan Muda ketiga Liu terbunuh. Inilah tepatnya bagaimana dunia 9 benua yang berfokus terutama pada prajurit bekerja. Seseorang baru saja meninggal sebelumnya, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi. Restoran dibuka seperti biasa, orang-orang masih minum anggur. Jika itu adalah dunianya sebelumnya, King Sui akan langsung dikurung. Sepanjang jalan sampai ketika setengah dari sore berlalu, sekelompok orang datang ke restoran. Orang-orang dari klan Liu. Sekitar puluhan orang datang. Masing-masing dari mereka adalah pejuang ahli. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua. Dari penampilannya, dia terlihat cukup tua. Ekspresi wajah semua orang terlihat sangat tidak sedap dipandang. Mereka tampak sangat muram sehingga seolah-olah mereka akan berkeringat. Mereka semua kagum dengan betapa populernya restoran itu. Pada saat yang sama, mereka juga terlihat meneteskan air liur saat melihat hidangan panas yang disajikan. Namun, mereka tidak datang ke sini untuk menikmati makanan. Orang tua yang memimpin kelompok itu tidak banyak bicara, tetapi pria parubaya di belakangnya berteriak ke sekeliling, klan Liu sedang mencoba membereskan barang-barang mereka. Jika semua orang tidak ada hubungannya, tolong bubarkan diri Anda. Petik 2. Antrean panjang orang yang awalnya mengantri berhamburan. Apa lelucon? Jika mereka membuat marah klan Liu, mereka akan segera dibantai di tempat. Tidak hanya itu, pria itu bahkan berteriak kepada orang-orang di restoran dan meminta mereka untuk pergi. Meskipun pada saat itu, mereka hampir selesai dengan makanan mereka, jauh di lubuk hati, mereka masih akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi lawannya adalah klan Liu, apalagi yang bisa mereka lakukan selain menahannya. Semua orang ini adalah orang-orang dengan status dan reputasi tinggi. Sayangnya, ketika mereka bertemu dengan klan Liu, mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Masih banyak orang lain, jadi, itu tidak terlalu memalukan bagi mereka. Liu klan tidak takut menyinggung siapapun. Hanya dalam beberapa saat, mereka membuat banyak orang kesal. Namun, bagi klan Liu, siapa orang-orang ini? Jika mereka menjatuhkan instruksi apapun, orang-orang ini masih harus melakukan apa yang mereka katakan. King Sui dan Yu Sixuan keluar bersama beberapa orang dari klan Yu. Restoran itu akhirnya dianggap sudah mulai menjalankan bisnisnya. King Sui kemudian menatap lelaki tua di depannya yang memimpin klan Liu, sepertinya klan Liu telah membuat keputusan, meskipun King Sui. Kamu bukan dari klan bangsawan. Tidak ada ki yang dalam seperti itu di sekitar tubuhmu. Orang tua itu sangat lugas dengan kata-katanya. Kedua matanya tampak seperti memiliki percikan yang tidak biasa di dalamnya. Itu mirip dengan cahaya seseorang dengan kebijaksanaan. King Sui tidak menunjukkan reaksi terhadapnya, ini tidak penting. Satu-satunya saran saya untuk Anda adalah begitu Anda mengambil keputusan, pastikan untuk tidak menyesalinya. Petik 2. Saya tidak akan menyesalinya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menggertak klan Liu dengan teknik tangan Anda yang secara khusus menargetkan titik akupuntur dan meridian? Anda benar-benar meremehkan klan Liu. Tidak semua orang dari klan Liu akan diganggu semudah itu. Orang tua itu memelototi King Sui. Aura di sekujur tubuhnya menyebar ke sekeliling seperti pisau tajam. Biarkan saya meluruskan ini, saya masih akan mengatakan hal yang sama. Tidak mudah bagi klan aristokrat seperti milikmu untuk sampai sejauh ini. Jangan membawa seluruh klan Anda ke malapetaka untuk sampah atau untuk apa yang disebut wajah Anda. Pada saat itu, Anda mungkin tidak dapat menjelaskan dengan baik kepada leluhur Anda bahkan setelah Anda mati. King Sui memandang orang-orang dari klan Liu dengan tangan di belakang punggungnya. Kakek, biarkan aku pergi dan bunuh dia. Bocah ini bertindak seolah-olah dia adalah dewa sendiri. Seorang pria yang terlihat sangat muda berkata. Orang tua itu membuka tangannya dan menghentikan yang lain. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke King Sui, anak tak berguna dari klanku itu telah meninggal. Karena itu, pertarungan yang dijanjikan antara klan Liu dan klan Yu juga telah dibatalkan. Sebaliknya, kami akan menyelesaikan semua masalah pada hari itu. Petik 2. Bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan ini? King Sui bertanya. 5 putaran, antara klan Liu, kamu dan klan Yu yang ada di belakangmu.
5 putaran terlalu banyak. Ini juga cukup merepotkan. Mari kita putuskan pemenangnya hanya dengan 1 putaran. King Sui tersenyum dan berkata, setidaknya 3 pertandingan. Mungkinkah kalian bahkan tidak memiliki cukup orang untuk mewakili pertandingan? Petik 2. Baiklah. Anda bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Apa yang terjadi jika saya kalah? King Sui tersenyum dan berkata, jika kamu kalah, kamu akan mati. Anda harus membayar untuk kehidupan anak saya. Orang tua itu berkata dengan nada dingin. Lalu, apa yang terjadi jika kamu kalah? King Sui tersenyum dan bertanya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan kami. Karena kita kalah, kita tidak akan punya energi lagi untuk melawan. Pria tua itu berkata perlahan. Setelah kesepakatan dibuat, orang-orang dari klan Liu pergi. King Sui, di sisi lain, mulai merenungkan bagaimana pertandingan melawan klan Liu harus dilakukan. Sebelum ini, ada beberapa prajurit yang kuat di antara orang-orang yang dilihatnya. Misalnya, orang tua paling depan. King Sui sedikit takut dengan kekuatannya. Hal ini menyebabkan King Sui tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa 3 pertandingan mungkin menjadi tantangan. Meskipun kesepakatannya adalah bertarung selama 3 ronde, jika dia kalah, dia dan klan Yu akan mati. Adapun klan Liu, bahkan jika mereka kalah dalam 3 pertandingan, mereka masih bisa bertahan. Liu klan memiliki basis yang lebih baik daripada Yu klan. Lebih jauh lagi, saat ini, King Sui merasa bahwa 3 pertandingan mungkin menjadi tantangan. Selain dirinya, untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk ambil bagian dalam pertarungan. Dia mengalihkan pandangannya ke Yu Sixuan dan Yu Dinghe. Apakah ada kandidat yang cocok dari klan Yu untuk ambil bagian dalam pertempuran? Yu Dinghe menggelengkan kepalanya dengan canggung, tidak ada seorang pun dari klan Yu yang cocok untuk melawan orang-orang dari klan Liu. Tidak heran bahkan sampah dari klan Liu diizinkan untuk menikahi Yu Sixuan. Perbedaan di antara mereka tidak hanya pada satu titik kecil.